Mengapa doa saya tak kunjung dikabulkan? Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai tertundanya pengabulan doa kita. Pertama, kita memang sering kali mengabaikan perintah-perintah Allah. Kedua, Allah menunda permintaan-permintaan kita dan Dia akan mengabulkannya di saat yang tepat. Ketiga, belum seiring dan seiramanya isi hati dengan ucapan dalam doa kita. Mari kita telusuri satu demi satu. Pertama, suara lidah tidak sesuai dengan suara hati. Jangan terkejut, sengaja saya memulainya dari penyebab yang ketiga. Penyebab inilah yang paling sering kita lupakan. Terkadang kita sudah mengamalkan perintah-perintah Allah, tapi kita tidak ikhlas. Hal ini menyebabkan isi hati kita atau fokus pikiran kita berbenturan dengan lisan atau ucapan kita. Kita berdoa meminta A, malah kita dapatkan B. Besar kemungkinan hati kita selalu berfokus pada B, meskipun kita berdoa berkali-kali secara lisan meminta A. Kita tak kunjung jua meraihnya. Suara hati kita lebih condong kepada si B. Hal di atas terkait dengan hukum ketertarikan. Jika perasaan dan hati kita fokus pada sesuatu yang tidak kita inginkan, niscaya itu akan benar-benar terjadi. Jika kita takut doa kita tidak dikabulkan, besar kemungkinan doa kita terus tertunda dan tak kunjung terjawab. Atau ketika kita berdoa meminta kekayaan, tapi hati dan pikiran kita selalu saja membisikkan bahwa kita tidak mungkin menjadi kaya. Pada urutannya, Allah akan merespon apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Dia mendengarkan apa yang ada di dalam hati hambanya. Oleh sebab itu, kita perlu mengatur pikiran dan perasaan kita. Said Al-Laham dalam bukunya Fiqhud Du'a menuturkan bahwa jika suara lidah sesuai dengan suara hati, Allah akan mengabulkan apa saja yang kita inginkan. Sebaliknya, suara lidah yang berbenturan dengan suara hati menyebabkan jawaban doa kita tertunda. Maka penting sekali bagi kita untuk fokus pada suara hati dan suara lisan yang saling bersinergi. Ternyata Allah SWT hanya akan mendengarkan suara hati kita. Perhatikan firman Allah berikut. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Surat Qaf ayat 16. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam lubuk hati kita. Pantas saja jika kita berdoa tanpa menghadirkan ketulusan hati, doa kita menjadi hampa. Doa kita tidak berbobot. Berkali-kali kita mengalunkan kata-kata indah padanya, tapi suara hati kita tidak seirama dengan kata-kata kita. Sudah dapat diduga doa kita akan menjadi sia-sia. Kesimpulannya, sebelum kita berdoa, periksalah kembali kejernihan hati kita. Tanyakan dalam hati kita apa yang sebenarnya ingin kita pinta. Contohnya, ketika kita meminta kelimpahan rezeki, sudahkah kita turut meminta kepadanya? Atau jangan-jangan kita tidak setuju kalau hidup kita menjadi kaya? Dalam hati, dengan menjadi kaya justru menjauhkan diri kita kepada Allah. Atau ketika kita meminta kenaikan jabatan di kantor, hati kita tidak pernah menyetujuinya karena tujuan kita untuk mengejar-ngejar ketenaran, popularitas. Andaikan ini terjadi, sampai kapanpun permintaan kita tidak akan terwujud. Lantas bagaimana dengan solusinya? Silakan membaca buku ini hingga tuntas. Dalam bab selanjutnya, saya akan memaparkan cara memadukan suara lisan dan suara hati agar keinginan-keinginan kita segera tercapai.